siang, Ajeng Widya Prakasita. Selamat siang Mbak Hesti. Oke, selamat datang di CSUS. Kamu adalah sebagai alumni Ilmu Politik angkatan 2013 yang sekarang jadi dosen Ilmu Politik di UINSA. Iya, bener banget. Oke, thank you. Terima kasih udah datang ke CSUS. Iya. Siang ini kita bakal ngomongin tentang ilmu politik, ya. Berhubung kamu salah satu orang yang linier, konsisten di ilmu politik, ada beberapa hal yang mau kita tanyakan sama kamu. Jadi kenapa dulu Ajeng milih ilmu politik sebagai studi lanjutan setelah SMA ya? Oke, jadi kalau ditanya kenapa saya melanjutkan ilmu politik setelah saya SMA, itu karena dulu waktu saya SMA saya ikut banyak kegiatan, dan salah satu kegiatan yang saya ikuti itu adalah lomba debat. Nah, ketika saya ikut lomba debat itu banyak tema-tema yang saya pelajari adalah terkait sosial politik, yang dimana ketika saya kuliah yang dimana ketika saya masih bersekolah pada saat itu saya belum terlalu banyak mendapatkan pelajaran di tema tersebut gitu, sehingga hal itu yang menarik perhatian saya untuk saya belajar lebih jauh tentang sosial politik. Nah, itu sih awal mulanya dari situ. Oke, terus setelah belajar ilmu politik nih, Ajeng dapat apa? Awalnya ekspektasi dan realitanya tuh cukup ini ya, karena kalau belum kenal saya belajar apa tuh mungkin susah dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ketika sudah masuk dan pertama kali belajar ilmu politik memang suatu hal yang berbeda, karena sebelumnya saya nggak pernah belajar terkait sejarah, kemudian ada negara, kemudian sistem kekuasaan dan lain sebagainya, itu saya nggak pernah mendapatkan itu sebelumnya. Nah, ketika saya sudah belajar ilmu politik, ternyata seru banget, karena itu yang dipelajari realita kita dan juga realita yang kita hadapi, baik itu di lingkungan ataupun di negara kita, seperti itu. Oke. Sebagai lulusan ilmu politik, kenapa karir yang dipilih juga linear ya, sebagai akademisi? Banyak juga kan yang nggak sebagai akademisi gitu. Oke, kalau pertanyaan terkait akademisi, kenapa saya memilih untuk berkarir sebagai akademisi, itu personal issue ya, karena pertama saya juga termotivasi karena background orang tua juga pengajar seperti itu. Terus kemudian saya juga ingin supaya ilmu saya itu terus berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak, sehingga ketika saya lulus kuliah saya memutuskan untuk langsung melanjutkan kuliah dan kemudian concern di bidang tersebut. Nah, pada saat saya masih sekolah S1 di Ilmu Politik UNER, kebetulan saya juga aktif baik itu di kegiatan riset ataupun kegiatan mahasiswa, sehingga itulah yang membekali saya sehingga saya punya kepercayaan diri untuk melanjutkan atau berkarir di akademisi. Oke. Berhubung sekarang jadi dosen ilmu politik nih ya, mau menyampaikan apa ke mahasiswa ilmu politiknya Ajeng? Oke, buat mahasiswaku di luar sana, belajar ilmu politik itu adalah suatu hal yang menarik dan asik, karena perkembangannya terus berkembang dan bukan ilmu yang mandek gitu ya. Jadi kalian tetap akan mendapatkan pembelajaran baik itu secara sosial teori seperti itu, sosial politik teori, tapi kalian juga belajar dari fakta-fakta yang kalian temukan, baik itu di lingkungan sehari-hari ataupun lingkungan negara kita seperti itu. Dan itulah yang nanti akan membekali kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin di luar sana yang lebih bijaksana. Oke, kalau lihat penjelasannya Ajeng tadi sebenarnya semuanya bagus ya. Ya. Tapi pernah nggak sih merasa kecewa dalam proses itu? Entah itu setelah Ajeng lulus sebagai alumni ya, atau waktu itu, atau justru kekecewaannya itu muncul waktu jadi mahasiswa? Oke, jujur aja selama perjalanan berkuliah di ilmu politik itu sempat agak kecewa, karena pada saat itu lebih tidak tahu perkembangannya setelah saya setelah saya lulus dari ilmu politik. Lebih tepatnya karena pada saat itu belum paham tuh industri apa yang kemudian akan saya masuki, sehingga kekecewaan atau kayak frustasi itu muncul gitu. Tapi ketika saya berusaha untuk mencari jawabannya dengan saya mengikuti atau menambah soft skill yang lain, seperti misalkan menambah soft skill public speaking, kemudian menambah soft skill bahasa Inggris, dan kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang membuat kita bisa berjejaring, kemudian bertemu dengan teman banyak dan orang
diskusi sehingga bertukar pikiran, itu membuat saya lebih optimis karena ternyata di luar sana pekerjaan ataupun industri yang membutuhkan ilmu politik itu cukup luas dan besar seperti itu. Sekarang tentang stigma ilmu politik ya, Jang. Ya, kita kan lulusan ilmu politik atau orang pada umumnya bilang politik gitu, nggak usah nyebut ilmunya. Politik itu kotor, perusak, demonstran, nggak bermoral, ya kan? Pernah nggak Ajeng akhirnya mikirkan untuk menyalahkan ilmu politik juga? Oke, kalau menyalahkan ilmu politik sepertinya kurang bijaksana juga ya, karena sebenarnya bukan ilmu politiknya yang kotor, bukan ilmu politiknya yang rusak, tapi itu adalah individu sendiri ataupun oknum yang ternyata membuat ilmu politik itu kotor seperti itu. Kalau misalkan teman-teman belajar ilmu politik, menurut saya tidak ada atau di dalam ilmu tersebut tuh tidak mengajarkan hal-hal yang negatif begitu. Bahkan ketika kita mencoba untuk mempelajari ilmu politik tidak secara hard politics gitu ya, di kehidupan kita sehari-hari kita juga menemukan ilmu politik itu di kehidupan sehari-hari, misalkan hubungan kakak adik, hubungan orang tua dengan anak, seperti itu kan sebenarnya itu adalah hubungan saling membutuhkan satu sama lain begitu ya, antara orang tua dan anak itu juga penuh dengan ilmu politik seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya tidak banyak di-expose, tidak banyak di-capture oleh orang-orang di luar sana, sehingga hal-hal yang sifatnya itu keserakahan atau yang sifatnya itu kekuasaan ingin menikmati resource masing-masing secara personal, itulah yang lebih banyak di capture oleh media atau oleh masyarakat, sehingga stigma politik itu menjadi kotor gitu. Padahal kalau misalnya kita mau belajar lebih dalam lagi dari ilmu politik itu sendiri, ilmu ini tuh mengajarkan kita banyak hal yang membuat kita menjadi lebih bijaksana sebagai manusia. Oke, good. Sebagai alumni ilmu politik atau waktu itu ya, ketika masih menjadi mahasiswa, pernah nggak menerima kata-kata atau perlakuan yang kurang baik ya? Karena label ilmu politik sebenarnya bukan label yang nggak baik ya, tapi lebih kepada kalau ditanya kuliahnya apa nih gitu, ilmu politik itu pada wah kayak sangar gitu kan, karena anti mainstream mungkin ya, karena pada saat itu teman-teman banyak yang arahnya ke dokter atau mungkin ke teknik ya gitu-gitu, tapi saya memilih untuk di jalur yang anti mainstream gitu, di jalur sosial politik. Tapi saya cukup bangga dengan apa yang saya pilih, karena saya konsisten begitu ya, menunjukkan bahwa ternyata saya bisa berkarya, saya bisa berkembang di jalur yang sudah saya pilih dengan menunjukkan positifnya gitu. Jadi itu sih yang membuat saya tidak minder seperti itu dengan saya alumni dari ilmu politik seperti itu. Oke, kita mau pernyataan Ajeng secara menyeluruh aja ya, pandangan secara komprehensif, pandangan penilaian Ajeng tentang ilmu politik. Oke, ilmu politik itu ilmu politik itu adalah sebuah ilmu yang dia sifatnya itu seni ya, kita bisa bilang itu adalah seni. Karena kenapa sih kok bisa dibilang ilmu politik itu seni? Karena emang kita belajar banyak hal, kita belajar untuk mengamati masyarakat, kita belajar untuk melihat karakter dari pemimpin negara kita seperti apa, atau bahkan karakter dari negara kita itu seperti apa untuk mengakomodasi masyarakatnya seperti itu. Nah, ketika kita belajar hal-hal yang seperti itu, otomatis kita menjadi lebih terbuka, kita menjadi lebih kritis, kita punya kemampuan analisis yang lebih tajam gitu dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari ataupun persoalan yang ada di negara kita. Dan satu lagi yang saya yakini hingga detik ini adalah dengan saya belajar di ilmu politik, saya menjadi manusia yang utuh dan juga menjadi manusia yang lebih bijaksana. Terima kasih.